keharmonisan, ada yang berikutnya tentang gotong royong, itu akan lebih bagus. Jadi kita jalan masing-masing sehingga efisien waktunya ya Pak ya, maksimal 30 menit gitu ya. Jadi di sini sudah. Kemana hukum jurnalisme yang mampu menyangkut dua sisi? Saya sedih jika saya melihat komentar dan banyak sekali yang memojokkan masyarakat yang telah memilih saya. Saya sangat terbuka untuk kalian semua. Jadi saya harap kalian tidak lupa untuk melakukan triangulasi sebelum menaikkan sebuah berita. Belum ada 1 minggu saya dilantik, tetapi alhamdulillah, ternyata excitement dari teman-teman media begitu luar biasa terhadap saya. Dan tidak lupa juga, alhamdulillah, ternyata respons dari netizen juga sama luar biasa. Ada mereka yang mendukung, tapi juga ada mereka yang mengkritik. Dua-duanya saya berterima kasih karena sudah peduli dan juga mengawasi saya. Namun, ada satu hal yang membuat saya agak mengganjal. Ketika ada media yang menaikkan berita tentang saya dengan tonasi yang memojokkan saya, tanpa ada klarifikasi yang jelas terlebih dahulu. Kemana hukum jurnalisme yang mampu menyangkut dua sisi? Apakah key performance indicator dari media saat ini hanyalah semata-mata untuk mencari engagement, likes, dan komen, tanpa menjunjung tinggi etika jurnalisme? Tentu saya harap semoga tidak. Perihal saya main HP yang sedang viral di sosial media, saya hanya ingin sedikit sharing ke teman-teman semua bahwa itu adalah momen di mana saya sedang meninjau ulang kembali materi yang sudah saya buat. Era digitalisasi, saya pikir saat ini wajar kalau materi-materi yang kita butuhkan sudah ada di gadget. Momen tersebut juga memang dilakukan ketika ada pelatihan Lemhanas dan bukan pada saat rapat DPR RI. Sehingga sangat disayangkan bagi saya jika hal-hal seperti ini itu dinaikkan dan digoreng oleh media, dibuat seolah-olah seperti ini adalah isu yang tidak-tidak. Saya juga paham jika teman-teman banyak yang skeptis terhadap saya. Apalagi saya paham bahwa background saya memang seorang public figure. Jadi kalimat artis itu seolah-olah merendahkan itu. Sesuatu yang dianggap itu pesohor doang itu. Tapi tolong, jangan pertanyakan kredibilitas warga Jawa Barat 7 yang sudah memilih saya dan menggunakan hak suara mereka. Saya sedih jika saya melihat komentar dan banyak sekali yang memojokkan masyarakat yang telah memilih saya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kena bulian oleh netizen. Bagaimanapun juga, bullying dalam bentuk apapun bukanlah hal yang bisa saya tolerir. Jadi saya harap kita semua bisa lebih bijak dalam berdemokrasi dan juga dalam menggunakan sosial media. Begitu juga lebih bijak dalam mengutarakan pendapat. Karena bagaimanapun juga, bukankah Indonesia ini terkenal dengan adat ketimurannya? Dan teruntuk media-media yang ingin menggali informasi ataupun berita tentang saya, atau mungkin media-media yang sukanya menggoreng dan menaikkan isu-isu yang tidak relevan, saya sangat terbuka untuk kalian semua. Jadi saya harap kalian tidak lupa untuk melakukan triangulasi sebelum menaikkan sebuah berita, di mana kalian membutuhkan wawancara, observasi, dan juga dokumen yang relevan untuk membuat sebuah sumber data.